Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Nah, di video kali ini materi matematika yang dibahas ini merupakan bab baru dan hal yang baru kakak jumpai, yaitu bentuk aljabar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kompetensi dasar bab aljabar yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian seperti pada operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan ya Kak. Dan untuk materi apa saja dari aljabar yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama, memahami bentuk aljabar. Yang kedua, mengenal unsur-unsur bentuk aljabar. Dan yang ketiga, operasi hitung pada aljabar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami bentuk aljabar. Tapi sebelumnya, silahkan perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada gambar apel. Nah, ada berapa banyak apelnya? Yaitu ada sebanyak 3 buah apel. Lalu gambar berikutnya masih apel juga, ada berapa banyak Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya apel ada 9 buah. Dan yang terakhir di sini hanya gambar kardus. Kardus apel yang di dalamnya ada apel. Tapi tahukah Kakak ada berapa banyak apel yang ada di dalam kardus ini? Belum tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, sehingga karena banyaknya apel belum diketahui, nanti untuk menuliskan banyaknya itu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan suatu simbol. Ya, kita misalkan dengan X, bisa menggunakan huruf yang lainnya juga, gitu. Dan inilah yang dimaksud dengan aljabar. Supaya lebih paham, ada ilustrasi soal. Ibu membeli 1 kardus mie instan, lalu kakak mengambil 2 bungkus untuk dimasak. Berapa sisa mie instan ibu? Dalam bentuk aljabar, mari kita jawab. Ya, kalau digambar ada kardus, karena mengambil jadi dikurang 2 bungkus untuk dimasak. Nah, karena ada kardus yang isi mie instannya kita belum tahu, sehingga untuk menuliskannya kita bisa menyimbolkan dengan suatu huruf. Misalnya huruf yang digunakan adalah M. Ya, M ini sebagai perwakilan untuk menunjukkan banyaknya mie instan di dalam kardus, sehingga dalam kalimat matematikanya menjadi M dikurang 2. Arti dari ilustrasi yang ada di sini. Oke, mari kita simpulkan bahwa bentuk aljabar adalah suatu kalimat yang melibatkan simbol-simbol, bisa menggunakan huruf atau yang lainnya untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Gitu. Contohnya, yang pertama, nah ada X ditambah 3. Ada huruf X, sehingga ini merupakan aljabar. Yang kedua, ada negatif 4A kuadrat dikurang 7B ditambah 10. Ada huruf A, ada huruf B, sehingga ini adalah aljabar. Dan yang ketiga, 2P pangkat 3 dikurang Q pangkat 2 ditambah PQ dikurang R. Karena ada huruf P, Q, dan R, jadi ini merupakan bentuk aljabar. Dan masih banyak bentuk yang lainnya. Gitu ya, pokoknya kalau ada huruf untuk mewakili suatu bilangan, itu merupakan bentuk aljabar. Yang kedua, materi tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ada yang pertama suku, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta, dan yang keempat koefisien. Nah, pokoknya istilah-istilah ini baru kan buat kakak, jadi tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama suku, yaitu bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, contohnya X ditambah 3. Sehingga karena ada 2 bagian yang terpisah, maka memiliki 2 suku, yaitu X dan 3. Berikutnya, contohnya negatif 4A kuadrat dikurang 7B ditambah 10. Nah, ada 3 bagian ya. Nah, tapi karena di sini dikurang, sedangkan suku adalah yang dipisahkan oleh
tanda jumlah, maka kita ubah sehingga menjadi negatif 4A kuadrat ditambah negatif 7B ditambah 10. Jadi bentuk aljabar ini memiliki 3 suku, yaitu negatif 4A kuadrat, lalu negatif 7B, dan 10. Ya, jadi tanda negatifnya jangan sampai ketinggalan. Makanya karena tadi di sini pengurangan supaya terlihat bahwa ini negatif, diubah bentuknya gitu. Lalu untuk unsur yang kedua yaitu variabel. Apa sih variabel itu? Yaitu simbol sebagai pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, dari contoh-contoh yang sebelumnya menggunakan huruf ya. Jadi kurang lebih variabel adalah suatu huruf pada bentuk aljabar. Contohnya X ditambah 3. Nah, udah terlihat ya bahwa variabelnya adalah X ya. Lalu yang kedua ada contoh negatif 4A kuadrat dikurang 7B ditambah 10 ya. Ada huruf apa di bentuk aljabar ini? Ada huruf A dan B, sehingga itu merupakan variabel. Baik, selanjutnya yang ketiga koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku. Nah, paling gampang maksud dari koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel, bilangan yang ada di sebelah kirinya variabel, di depannya variabel. Contohnya X ditambah 3. Tadi variabelnya yang mana? Yang X. Nah, bilangan yang menyertai variabel berapa? Nah, ini seperti tidak terlihat ada bilangan di samping X. Tapi artinya di sini adalah 1. 1X ditambah 3. Sehingga koefisiennya adalah 1 ya. Koefisien dari X adalah 1. Pokoknya kalau yang tidak terlihat, kalau cuma disebutkan huruf, itu pasti koefisiennya adalah 1. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis. Seperti pangkat 1 itu kan juga tidak perlu ditulis. Tapi sebenarnya ada. Gitu ya. Contoh yang kedua, negatif 4A kuadrat dikurang 7B ditambah 10. Nah, sudah terlihat. Nah, ada koefisien dari A kuadrat, yaitu negatif 4. Lalu koefisien dari B yaitu negatif 7. Ya, angka atau bilangan yang menyertai variabel. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah konstanta, yaitu suku yang tidak memuat variabel. Ya, dalam arti hanya bilangan saja. Nah, baik kita ke contoh X ditambah 3. Nah, sudah terlihat bahwa yang suku merupakan bilangan saja yaitu 3. Jadi konstantanya 3. Contoh yang kedua, negatif 4A kuadrat dikurang 7B ditambah 10. Mana yang suku yang merupakan bilangan saja, ya, yaitu 10, sehingga konstantanya 10. Jadi intinya konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri, ya. Jadi dia tidak ada hurufnya. Oke, semoga paham ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Tentukan suku koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ya. Yang pertama 5X ditambah 2Y dikurang 3, lalu ada 7P kuadrat Q ditambah PQ dikurang 4R. Yuk dijawab yuk. Nomor 1, 5X ditambah 2Y dikurang 3. Mari kita tentukan sukunya ada berapa dan apa saja. Sudah terlihat sukunya ada 3. Nah, yaitu 5X, lalu 2Y, dan negatif 3. Ya. Karena ini kalau diubah ke bentuk penjumlahan, berarti kan ini ditambah negatif 3. Gitu ya. Selanjutnya untuk variabel. Nah, ada huruf apa di aljabar ini? Ada huruf X dan Y. Sehingga X dan Y adalah variabel. Selanjutnya untuk koefisien, bilangan yang menyertai variabel. Ya, sehingga koefisien dari X adalah 5 dan koefisien dari Y adalah 2. Dan yang terakhir konstanta, berarti berapa konstantanya? Lihat bilangan yang berdiri sendiri, yaitu negatif 3 sebagai konstanta. Kita lanjutkan untuk jawaban yang kedua. Nah, untuk sukunya berarti 7P kuadrat Q, lalu PQ, dan negatif 4R. Lalu variabelnya huruf apa aja yang ada di bentuk aljabar ini? P, Q, dan R. Selanjutnya koefisien. Koefisien dari P kuadrat Q. Bilangan yang menyertai P kuadrat Q yaitu 7.
koefisien dari PQ, bilangan yang menyertai PQ, bilangan yang ada di sebelah kirinya PQ. Tidak terlihat ada bilangan, tapi ini memiliki arti ada bilangan, yaitu 1. Ya. Koefisien dari R, nah bilangan yang ada di depan R, yaitu negatif 4. Untuk konstantanya, coba ada nggak bilangan yang berdiri sendiri? Tidak ada, jadi tidak memiliki konstanta untuk bentuk aljabar ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk suku terdiri dari 2, yaitu suku yang sejenis dan ada juga suku tidak sejenis. Nah, untuk suku yang sejenis maksudnya gimana? Kita ke contoh aja ya, langsung ya. Tentukan suku yang sejenis dari aljabar berikut. 5xy ditambah 2y dikurang 3 dikurang xy dikurang 7x ditambah 20 ditambah 2x. Mana aja yang sejenis? Sejenis itu yang dalam satu suku hurufnya sama, variabelnya sama. Nah, sehingga bisa terlihat kalau di tampilan ini sudah terlihat bahwa yang warnanya sama itulah sukunya yang sejenis. Jadi jawabannya suku yang sejenis negatif 7x dan 2x. Lalu 5xy dan min xy atau negatif xy. Dan yang terakhir negatif 3 dengan 20. Itulah yang sejenis. Maka untuk suku yang tidak sejenis, ya contohnya 5xy dengan 2y, ini tidak sejenis karena di sini xy tapi di sininya 2y. Dan yang lainnya yang warnanya berbeda berarti tidak sejenis. Gitu ya. Oke, yang berikutnya operasi hitung bentuk aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi untuk video kali ini yang dibahas hanya penjumlahan dan pengurangan saja ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ketentuannya hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ya, tadi ya udah tahu suku yang sejenis itu yang seperti apa ya. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisiennya dari suku-suku yang sejenis. Nah, mari kita ke contoh. Yang pertama 5x ditambah 3x. Nah, udah sejenis belum? Ya, sudah sejenis. Nah, sehingga bisa kita hitung. Maka hasilnya koefisiennya dijumlahkan 5 ditambah 3. Sehingga jawabannya 8x gitu. X-nya ditulis sekali saja, jadi yang dijumlahkan nanti hanya koefisiennya, sehingga hasil akhirnya variabelnya hanya ditulis 1 saja. Yang kedua, 7PQ dikurang PQ. Ayo, berapa ini Kak jawabannya Kak? Ya benar, karena di sini tidak ada angka, tidak tertulis angka, tapi ini memiliki arti 1, sehingga 7 dikurang 1 PQ, jawabannya 6 PQ. Contoh yang ketiga, 3y kuadrat ditambah 3y. Nah, bisa nggak dijumlah? Nggak bisa dong ya, hati-hati, ini walaupun sama-sama y, tapi yang di depan y kuadrat dan yang di belakang y saja, jadi tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis sukunya ya, jadi tidak bisa dihitung. Semoga paham ya. Baik, contoh berikutnya, sederhanakan bentuk aljabar 4a kuadrat ditambah 12a dikurang 10b kuadrat dikurang 5a ditambah 7b kuadrat. Nah, ada bermacam-macam bentuk suku, jadi harus hati-hati. Tadi syaratnya apa? Harus suku yang sejenis, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sehingga kita kelompokkan dulu biar terlihat mana yang sejenis, supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, yang sejenis adalah 12a dengan negatif 5a. Lalu ada lagi nggak yang sejenis? Iya benar, negatif 10b kuadrat dengan 7b kuadrat. Itu adalah suku-suku yang sejenis. Nah, diurutkan ya, disandingkan suku-suku yang sejenis sehingga menjadi 4a kuadrat ditambah 12a. Nah, dikurang 5a, dipindah. Lalu dikurang 10b kuadrat ditambah 7b kuadrat. Nah, kalau sudah terkelompokkan seperti ini, jadi supaya lebih mudah menghitungnya. Sehingga 4a kuadrat ditambah koefisiennya saja yang dihitung, 12 dikurang 5a ditambah koefisiennya negatif 10 ditambah 7b
kuadrat. Maka jawabannya 4A kuadrat ditambah 12 dikurang 5, 7A. Lalu ditambah negatif 10 ditambah 7, negatif 3. Atau bisa langsung saja ditulis dikurang 3B kuadrat. Inilah jawabannya. Jadi lebih sederhana, tidak panjang seperti pada soal. Seperti itu, semoga paham untuk penjelasan yang ada di video kali ini. Pokoknya jika sekali menonton belum paham, silakan diulang-ulang kembali sampai benar-benar paham ya Kak ya. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ditunggu di video berikutnya. Semoga Kakak sehat selalu, tetap semangat, dan jangan pernah lelah untuk belajar ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah pengucapan. Bunur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.